Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are feeling good and great in attending today's class ya nak. Jadi tetap semangat, tetap merasa luar biasa dalam menjalankan pelajaran hari ini. Ayo Umi mau tanya, siapa yang tadi pagi salat subuh? Who prays subuh or who pray fajar this morning? Alhamdulillah, anak-anak Umi memang anak yang solih-solihah yang tidak pernah meninggalkan salat subuhnya walaupun bangunnya telat. Oke, nah today nak kita akan belajar tentang kerukunan di masyarakat. Nah jadi anak-anak Umi sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik, solih-solihah harus menjaga kerukunan, juga menjaga sikap baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah jadi kali ini kita akan bahas yang di masyarakat. Tanpa berpanjang-panjang lagi, ayo anak-anak Umi semuanya perhatikan slide yang akan Umi presentasikan kali ini. Check this out. Baik anak-anak Umi, tentang kerukunan di masyarakat yang akan kita bahas hari ini, anak-anak Umi pasti sudah bisa melihat di screen-nya ada sebuah gambar di mana terdapat seorang anak perempuan yang mengalami sakit dan berbaring di atas tempat tidur dan dua temannya yang sedang menjenguknya. Nah, jadi ini merupakan salah satu bentuk menjaga kerukunan di masyarakat. Nah, ketika kita mengetahui bahwa tetangga kita atau orang terdekat kita yang rumahnya di dekat kita mengalami sakit, maka merupakan kewajiban kita untuk menjenguknya. Nah, itu juga salah satu tugas dari seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Nah, pada gambar ini ada cerita di baliknya. Kita bahas dulu ya cerita di baliknya itu apa. Khadijah adalah warga masyarakat RT 07 Kelurahan Rambutan yang sedang dirawat di rumah sakit. Ternyata anak yang tidur di atas tempat tidur itu namanya Khadijah. Sebagai teman dan tetangga, Fatir mengajak Syarif untuk menjenguk Khadijah. Fatir mengatakan, "Syarif, ayo kita jenguk Khadijah di rumah sakit." Lalu Syarif menjawab, "Maaf, saya tidak bisa karena saya ditugaskan untuk menjaga rumah." Lalu Fatir membalas, "Baiklah Syarif, kalau begitu saya akan mengajak Anissa, kakak saya, untuk menjenguk Khadijah." Nah ternyata awalnya itu Fatir, anak laki-laki yang ada di gambar itu, mengajak temannya yang bernama Syarif untuk menjenguk Khadijah. Tetapi karena Syarifnya menolak, maka ia mengajak kakaknya yang bernama Anissa untuk menjenguk Khadijah. Nah, jadi dari teks ini anak-anak Umi sudah melihat dua jenis kalimat, yaitu kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Kalimat ajakan yang diucapkan oleh Fatir yaitu, "Syarif, ayo kita jenguk Khadijah di rumah sakit." Sedangkan kalimat penolakan yang diucapkan oleh Syarif adalah, "Maaf, saya tidak bisa karena saya ditugaskan untuk menjaga rumah." Untuk lebih paham tentang kalimat ajakan dan kalimat penolakan ini, kita akan masuk ke slide berikutnya. Kita sudah beberapa kali membahas mengenai kalimat ajakan, tapi baru kali ini kita membahas tentang kalimat penolakan. Kita bahas dulu tentang kalimat ajakan ya nak, kita review kembali. Jadi kalimat ajakan itu adalah kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Sedangkan kalimat penolakan, kalimat yang menolak ajakan seseorang. Biasanya menggunakan kata tidak, maaf, lain kali ya, dan terima kasih. Nah, jadi kalau misalnya kita diajak oleh orang lain dan ternyata kita sedang sibuk atau terdapat urusan yang lain, kita bisa memberikan kalimat penolakan terhadap ajakan mereka, tetapi tetap dengan bahasa yang sopan dan santun ya. Kita kasih contoh, kita lihat dulu contohnya dari kalimat ajakan. Contoh kalimat ajakan yang pertama adalah, "Ayo kita main di rumahmu." Nah, jadi ada seseorang yang mengajak orang yang lain, misalnya si X ngajak Y untuk main di rumahnya Y.
Tapi ternyata ianya keberatan, mungkin karena rumahnya sedang berantakan atau tidak ada orang dewasa di dalam rumahnya, sehingga dia tidak mau didatangi rumahnya. Maka dia bisa menjawab dengan kalimat penolakan, yaitu maaf, lain kali saja ya mampirnya. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi kalimat ajakan, misalnya mari ikut makan dengan saya. Misalnya ada anak yang lagi makan, terus dia melihat temannya yang nggak makan, dia mengajak temannya yang nggak makan itu untuk makan bersamanya. Tapi ternyata temannya itu sedang tidak mau makan atau sudah kenyang. Jadi dia bisa melakukan penolakan seperti ini. Terima kasih tawarannya, tapi saya sudah kenyang, seperti itu. Tetap di awalnya diberikan kata-kata yang sopan, terima kasih, seperti itu. Nah, yang ketiga, kalimat ajakannya bisa berupa, yuk bantu saya menyelesaikan prakarya ini, gitu. Tapi ternyata mungkin teman yang diajak ini sedang sibuk, jadi dia menjawabnya begini, maaf saya tidak bisa membantumu. Tetap ada kata maaf di depannya, sehingga kalimat penolakannya itu menjadi lebih sopan. Oke, selanjutnya. Oh iya, sebelumnya Umi mau kembali menegaskan bahwa kalau kalimat ajakan itu diawali dengan kata ayo, mari, atau yuk, atau silakan, dan diakhiri dengan tanda seru. Sedangkan kalau kalimat penolakan, dia itu diakhiri dengan tanda titik. Itu dia perbedaannya. Nah, anak-anak Om yang solihah, selain menjenguk teman yang sakit, ada juga yang namanya kerja bakti membersihkan lingkungan yang akan meningkatkan kerukunan kita di masyarakat. Jadi kerja bakti membersihkan lingkungan atau kerja bakti antar warga itu, masyarakat bergotong royong atau bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang asri. Nah, hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga atau Persatuan Indonesia. Kenapa harus membersihkan lingkungan untuk meningkatkan kerukunan kita? Nah, ada banyak manfaat kalau kita mau membersihkan lingkungan di sekitar kita, yaitu lingkungan kita akan terhindar dari yang namanya penyakit. Kalau lingkungan yang bersih, bakteri, nyamuk, ataupun virus nggak akan pernah mau masuk atau tidak akan mau mengganggu kita, karena mereka tidak suka di lingkungan yang bersih. Mereka sukanya di lingkungan yang kotor. Nah, jadi kita harus membersihkan lingkungan kita agar dapat mengusir mereka dari jangkauan kita. Selanjutnya, lingkungan harus dibersihkan. Hal ini terkait dengan parit. Nah, banyak ya orang-orang yang masih belum sadar gitu kalau misalnya membuang sampah itu harusnya di tempatnya, bukan di sungai, bukan di parit. Nah, jadi kita bertanggung jawab untuk membersihkan sampah-sampah yang sudah dibuang oleh orang-orang yang tidak tahu ini ataupun tidak mau tahu ini, sehingga parit yang ada di sekitar rumah kita itu tetap dalam keadaan mengalir dan tidak tersumbat. Kalau misalnya parit atau sungai yang ada di sekitar kita tersumbat, maka akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi hujan akan menyebabkan banjir, dan itu akan merugikan diri kita sendiri. Sehingga hal ini sangat tepat kita lakukan untuk meningkatkan atau untuk mempromot kerukunan di masyarakat. Nah, karena kita juga masih membahas tentang yang namanya Persatuan Indonesia, terus masih membahas tentang pengamalan dari Pancasila sila ketiga, maka kita kembali lagi membahas tentang Pancasila sila ketiga dengan lambang beringinnya. Nah, jadi sila ketiga ini sebenarnya sesuai sekali dengan apa sih bahasanya tuh, semboyan dari bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, jadi berbeda itu dalam hal warna kulit, bahasa, suku, dan juga jenis kelamin. Jadi walaupun ada perbedaan dalam diri kita dari beberapa hal yang Umi sebutkan tadi, tidak boleh kita mendiskriminasi atau mengasingkan orang yang berbeda dengan kita. Itulah kita harus saling rukun walaupun berbeda tadi gitu.
Nah, dalam bermain juga kita tidak boleh memandang suku, tidak boleh memandang jenis kelamin, tidak boleh memandang warna kulit dalam bermain. Jadi semua teman harus kita temani, kecuali dia menimbulkan dampak negatif terhadap kita. Misalnya gara-gara bermain dengan dia kita nggak mau belajar, gara-gara bermain dengan dia kita tidak mau sholat, gara-gara bermain dengan dia kita tidak mematuhi perkataan orang tua, maka wajib hukumnya kita tidak bermain dengannya. Walaupun dia memiliki warna kulit yang sama dengan kita, walaupun dia memiliki suku yang sama dengan kita, tapi kalau menimbulkan dampak negatif, maka lebih baik tidak berteman. Nah, selanjutnya ada sih sebenarnya positif dari, bukan sebenarnya, memang ada kebaikan-kebaikan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya Pancasila sila ketiga. Yang paling dekat dengan kita adalah contohnya tadi membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan rumah akan lebih cepat apabila dilakukan secara gotong royong. Bayangin kalau misalnya kita ngerjain sendiri, kita yang mengorek paritnya, kita yang menyapu halaman, atau kita yang menebang pohon, kita yang menebang rumput-rumput liar. Nah, semua kita yang ngerjain, bakal lelah dan capek banget. Tapi kalau seandainya kita lakukan secara bersama-sama, kelelahan itu tidak akan terasa karena kita ngelihat orang lain juga bekerja seperti yang kita kerjakan gitu, jadi tidak akan merasa lelah. Dan kalau dalam versi sholat misalnya, sholat berjamaah itu memiliki pahala yang sangat besar dibandingkan dengan sholat sendiri. Nah, dari situ aja kita memang diminta untuk saling bersatu gitu. Kalau anak-anak pernah lihat sapu lidi itu kan lidinya harus banyak ya. Bayangin kalau lidinya cuma satu, dia tidak akan bisa menyapu kotoran. Tapi kalau lidinya ada banyak, maka dia berhasil menyapu, membuat lingkungan jadi bersih dan indah. Itulah the power of unity, kekuatan dari bersatu atau bersama gitu ya. Selanjutnya, bermain. Nah, bermain bersama akan membuat kita senang dan tidak merasa bosan. Bayangin kalau anak-anak umum mainnya soliter, mainnya sendiri. Walaupun ada sih orang-orang yang suka mainnya sendiri, tapi kebanyakan dari kita tidak akan merasa bahagia, tidak akan merasa have fun kalau mainnya tuh sendiri. Ada yang kurang gitu. Nah, jadi itulah kenapa kita diminta untuk bersatu, bersama-sama, berdiskusi, bekerja sama dan bergotong royong. Next. Nah, anak-anak Umi yang solihah, ada beberapa hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan kita. Yang paling dekat dengan diri kita adalah yang pertama, saling bermusuhan. Saling bermusuhan itu dapat merusak persatuan. Selain itu, merasa iri. Merasa iri ini misalnya kita punya teman, dia mendapatkan nilai yang bagus, lalu kita merasa marah, merasa iri karena dia mendapatkan nilai yang bagus. Seharusnya kita malah belajar lebih giat sehingga kita bisa menghasilkan yang terbaik seperti yang dia lakukan dan mensupportnya atau mendukungnya, bukan malah merasa iri. Selanjutnya adalah hal yang merusak persatuan, berkata kasar. Berkata kasar itu akan menyebabkan orang lain tidak menyukai kita, orang lain tidak mau berteman dengan kita, sehingga bagaimana akan terjadi persatuan kalau orang-orang pun tak mau berteman dengan kita. Jadi kita harus menjaga perkataan kita, bersikap yang sopan dan santun. Selain itu, hal yang merusak persatuan adalah tidak mau kerjasama. Ketika kita ditugaskan untuk melakukan atau untuk mengerjakan pekerjaan ataupun itu mengerjakan PR dan harusnya dikerjakan bersama-sama, wajib hukumnya bagi kita untuk bekerja bareng sama teman-teman, bukan malah kita tidur-tiduran atau main sedangkan teman kita yang lain mengerjakan PR-nya sendirian. Nah, jadi itu juga akan merusak persatuan. Selanjutnya adalah berkelahi. Berkelahi ini tentu sama dengan saling bermusuhan. Itulah hal-hal yang merusak persatuan. Nah, selain itu ada juga hal-hal yang merusak persatuan yang sudah Umi tulis di worksheet. Silakan anak-anak Umi baca ya. Selanjutnya adalah hal yang meningkatkan persatuan. Kalau tadi yang merusak, kali ini yang meningkatkan.
Yang meningkatkan itu adalah saling berteman, tentu akan meningkatkan persatuan. Merasa bahagia bersama teman. Kalau kita merasa bahagia bersama teman, kita akan menjadi lebih menghabiskan waktu bersama-sama dengan teman, tentunya dalam hal yang positif ya, sehingga akan meningkatkan persatuan. Selanjutnya adalah berkata sopan. Nah, selain berkata sopan, ada juga saling kerjasama, saling bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah, saling bekerja sama membersihkan lingkungan rumah, dan lain-lain. Dan selain itu juga bermain bersama. Itulah hal-hal yang meningkatkan persatuan. Ada lagi yang banyak sekali sih sebenarnya contoh-contoh yang meningkatkan persatuan. Dan tentunya anak Umi sudah tahu ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak Umi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Umi tetap semangat untuk sekolahnya walaupun dari rumah, dan tetap jaga kesehatan ya. Stay safe and healthy. See you tomorrow. Besok kita insya Allah akan melaksanakan Zoom dan juga di hari Jumat. Tetap semangat ya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.